menurut pendapat ulama yang kedua, hadirnya para nabi dan para rasul itu Allah hadirkan rohnya saja, jasadnya tidak dihadirkan, tetap ada di alam kuburnya. Tapi tasyakkalat fi suwari ajsadihim, rohnya para nabi dan para wali Allah bentukkan sehingga mirip, sehingga seperti bentuk jasadnya, kelihatan mata kepala. Aslinya yang Allah hadirkan rohnya, tapi rohnya Allah bentukkan sama persis kayak jasad, jadi bisa dikasat pakai mata kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alan jumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang kami miliki menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berilah hati kami hati yang khusyuk. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang mustajab. Jadikanlah semua dari kami dan keluarga kami, anak istri kami dan seluruh kerabat dan sahabat kami, seluruh anak cucu kami sampai hari kiamat ngerti tentang ilmu agamamu. Amin. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lindungi kami semua sekeluarga dan semua orang yang kami doakan dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya dajjal. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal himi wal hikam wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin biniyah wal ridha ilahi ta'ala wal syafa'ah Nabi Muhammad SAW jami' aba ifan min anbiya musani jamil malaikatil muqarrabin jami' matil arbaatil mujtahidin wal qurra wal fasinul ulama ilamilin wa syuhadai wa sholin wa sadati sufiyah wa muqallidin fid din jamil fuqaha wal muhaddithin jami' awliya kana jami'an wa khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawal Bandani, jami' awliya disa, jami' awliya Indonesia, jami' masyayikhina, jami' walidaina, jami' abaina wa ummatina, masyayikhina azwajina, dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa rayatina asdiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa alina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kana min masyariqil ardi ila magharibiha lahya min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang kita baca adalah kitab Nurul Dhalam, syarahnya kitab Aqidatul Awam, bab Isra Mi'raj. Ini pertemuan yang keberapa? Kelima ya, pertemuan yang kelima, melanjutkan kemarin
halamannya 39, 11 baris dari atas. Kemarin dijelaskan sebelum saya baca ke inti meneruskan fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyin min baini qa'imin wa raki'in wa sajidin, tapi saya ulangi lagi biar nyambung. Ibaratkan sinetron film itu biar ketemu episodenya. Episode kemarin sebelum ini diriwayatkan bahwa Malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad SAW naik buruk dari Masjidil Haram melewati Madinah, disuruh sholat, lantas melewati kota Madyan atau kota Ma'an di negara Yordania, diperintah turun untuk sholat sama Malaikat Jibril. Nabi diperintah turun suruh sholat, kemudian nyampe di kota Bethlehem di negara Palestina, tempat di mana Nabi Isa Al-Masih dilahirkan oleh ibundanya Siti Maryam tanpa bapak. Disuruh turun lagi, disuruh melakukan sholat 2 rakaat. Selanjutnya sampailah di tujuan utama, yaitu di Baitul Maqdis, kota Al-Qudsi, tepatnya di Yerusalem, tepatnya di Masjidil Aqsa. Falamma wasala ila Baitul Maqdis, ketika Nabi sudah nyampe di Masjidil Aqsa bersama Malaikat Jibril, Nabi lewat pintu timur dari masjid tersebut, lewat pintu timur, dan si buruk diletakkan, diikat di batu besar yang pernah diduduki oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lantas keduanya, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Sesudah rampung sholat, tidak selang lama Nabi terdiam sejenak, kemudian melihat di sekitar masjid sudah dipenuhi, di dalam masjid sudah terpenuhi makhluk-makhluk Allah dari kalangan para nabi, para rasul, malaikat, bangsa manusia maupun bangsa jin. Mereka dihadirkan ruh dan jasmaninya, badan dan nyawanya, ahya'an wa amwatan. Mereka hadir, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semua para nabi, para rasul, para wali yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, roh dan jasadnya dihadirkan di Masjidil Aqsa memenuhi. Yang asalnya berdua, Nabi sama Malaikat Jibril, tiba-tiba penuh masjid dengan jutaan kekasih-kekasih Allah. Memang dikatakan menurut pendapat yang rojih, yang unggul, hadirnya mereka, para nabi dan para rasul serta para wali, hadir dengan jasad dan rohnya, bukan hanya rohnya saja yang Allah hadirkan. Karena apa? Menurut pendapat rojih demikian, li'annal anbiya ahya'un fi kuburihim yasumun wa yusallun wa yuhujjun ala rojih wa qala ba'dum yankihun wa lamani amin ghairi anna ghairan nabiyyin min sulahai atba'ihim ma'ahum. Para nabi, para rasul dan semua pengikutnya Allah hadirkan jasad dan rohaninya, jasmani dan rohaninya, karena mereka semua sejatinya adalah hidup di alam kuburnya. Mereka yang ahli puasa di masa hidup juga puasa di alam barzah. Mereka yang ahli sholat di masa hidup, mereka juga sholat di alam barzahnya. Mereka yang ahli berhaji di masa hidupnya, mereka juga bisa berhaji di alam barzahnya. Jadi bisa saja Allah hadirkan ruh dan jasadnya hadir di Masjidil Aqsa, memenuhi Masjidil Aqsa, barengi Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril. Ghairan nabiin, selain para nabi dan para rasul, yaitu orang-orang soleh yang menjadi pengikutnya para nabi-nabi dan rasul tersebut, juga menyertai beliau, hadir ingin bermakmum, ingin minta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sebelum diangkat ke langit. Oleh karena itu di sini dikatakan wa fi hadzal ijtima' karomatun li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkannya ribuan makhluk dari para nabi, para rasul, malaikat, manusia maupun bangsa jin, para wali-wali Allah. Dari bangsa manusia dan bangsa jin Allah hadirkan. Ini menjadi karamah, menjadi kehormatan penuh untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan yang hadir bukan hanya rohnya saja, jasmaninya juga hadir, jasad dan rohnya. Jadi kelihatan mata
dilihatnya bukan diterawang secara gaib gitu, bukan, tapi dilihat pakai mata kepala. Nabi melihat, Nabi Muhammad SAW melihat 124.000 nabi, 313 rasul, dan ribuan malaikat Allah, dan jutaan umat manusia dan umat dari bangsa jin yang mereka menjadi pengikutnya para nabi dan para rasul tersebut. Jadi wali-wali dari bangsa manusia dan bangsa jin juga ikut serta hadir. Dari situ kita lanjutkan yang belum kita baca, nyambung. Fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyin min baini qa'imin wa raki'in wa sajidin. Pada saat sesudah Nabi Muhammad SAW selesai sholat sunat tahiyatul masjid di Masjidil Aqsa bersama malaikat Jibril, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, toleh lihat sekitarnya, lihat kanan dan kiri, belakang dan depan. Tiba-tiba sudah banyak para nabi, ada yang sholat sedang berdiri, ada yang sholatnya sedang ruku, ada yang sholatnya sedang sujud. Jadi macam-macam para nabi tersebut, ada yang masih berdiri ketika sholat, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud. Tsumma adzana Jibrilu. Sesudah mereka semua, ribuan para nabi dan para rasul rampung mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, lantas malaikat Jibril mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan malaikat Jibril. Wa uqimatis sholat, selanjutnya sholat siap dilaksanakan. Falamma sami'at annas dzalik qamu ala aqdamihim sufufan yantadhiruna man ya'ummuhum. Pada saat semuanya yang hadir di situ mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh malaikat Jibril, mereka semuanya berdiri, mempersiapkan diri untuk melakukan sholat sambil menunggu siapa di antara mereka yang mau ngimami. Siapa di antara mereka? Kayak Nabi Adam, tidak mau suruh jadi imam, kamu aja, nyuruh Nabi Ibrahim nyuruh Nabi Ishak dan lain sebagainya. Tidak ada yang mau maju, karena semuanya nabi-nabinya Allah, semuanya rasul-rasulnya Allah. Akhirnya fa'akhadha Jibrilu biyadihi alaihi salatu wassalam faqaddamahu minal mihrab wa shalla imaman bihim rak'atain. Akhirnya malaikat Jibril menarik tangannya Nabi Muhammad SAW untuk maju ke mihrab, ke tempat ngimami sholat, untuk ngimami semua para nabi. Tapi sholatnya cuma 2 rakaat. Sholatnya karena masih belum naik ke atas langit, masih belum menerima wahyu sholat. Di sholat pada waktu itu yang dikerjakan ya 2 rakaat itu. Nah, ada yang 4 rakaat. Jadi Nabi takbir menjadi imam. Ini kisah ini ya sama persis yang kelak akan terjadi kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu juga gitu, disuruh ngimami, suruh maju. Apalagi nanti sesudah kewalahan menghadapi fitnah Dajjal mau masuk Masjidil Aqsa tidak bisa, Imam Mahdi ini ya bersama umat Islam yang hadir di Masjidil Aqsa ini berdoa kepada Allah, minta pertolongan. Akhirnya turunlah Nabi Isa Al-Masih besok. Sesudah turun baru nanti Imam Mahdi suruh jadi imam. Sama persis kayak gitu kelak di akhir zaman terjadi. Mungkin kita yang nututi zaman itu menjadi pengikut Imam Mahdi ya alhamdulillah, karena satu-satunya manusia yang dan anak cucu yang paling dicintai Rasulullah SAW itu cuma Imam Mahdi, karena yang lain masih belum mirip sifatnya dengan sifatnya Nabi. Pundaknya, satu-satunya manusia yang persis dengan pundaknya Nabi Muhammad SAW cuma Imam Mahdi. Pundaknya sampai diinjak 2 kaki. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diceritakan ya 1 pundak yang diinjak. Kalau Imam Mahdi itu 2 pundak yang diinjak Rasulullah SAW. Jadi kedua pundaknya ada bekas telapak kaki Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Kok bukan tangan aja? Kalau tangan
diajak salaman semuanya dapat barokah, semuanya dapat sisa-sisa bau harum Rasulullah. Kalau pundak kan tidak bisa dijamah kecuali orang yang tahu dan ngerti, yang akan memegang pundaknya. Pundaknya Imam Mahdi bekas telapak kakinya Rasulullah SAW. Kita lanjut. Setelah itu, setelah mereka berbaris dan ketemu siapa orang yang mengimaminya, fasolla imaman birrok'aten, dan Nabi mengimami mereka semua 2 rakaat. Fakana sufuf minal mursalin salah sata sufufin wa minal anbiya arba'atan wal malaikatu wal insu wal jinnu sufufuhum la tanhasiru. Sof dibentuk dari para rasul kan jumlahnya 313. Itu dijadikan 3 sof. Urutan terdepan, sof terdepan. Sof pertama, sof kedua, sof ketiga, ini para rasul. Kemudian para nabi, 124.000 para nabi dikurangi 313 ya. Itu ada urusan sof keempat, tapi dibentuk menjadi 4 sof. Para rasul 3 sof, sof pertama, sof kedua, sof ketiga. Para nabi 4 sof. Sof keempat, sof kelima, sof keenam, dan sof ketujuh. Jadi para nabi derajatnya di belakangnya para rasul. Setelah itu, sof berikutnya diisi para malaikat, manusia, dan bangsa jin, yang latan hasir, yang tidak terhitung jumlah sofnya. Dari saking banyaknya sampai sof paling terakhir wis. Intinya sof terdepan para rasul 3 sof, 4 sof berikutnya para nabi. Kemudian sof berikutnya ini malaikat, manusia, dan bangsa jin. Latan hasir, tidak terhitung jumlah sofnya dari saking banyaknya sampai sof paling terakhir, paling belakang. Wa sa'allahu alaihim al-masjida ikraman lahu alaihi salam. Pada saat itu, kok seandainya logika ya, secara logika Masjidil Aqsa nak mungkin muat, nak mungkin cukup ditempati jutaan makhluk Allah itu. Tapi Allah sengaja perluas ukuran Masjidil Aqsa kayak molor, kayak karet gitu. Karena sebagai penghormatan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara mukjizatnya Nabi itu. Jadi Masjidil Aqsa itu bisa molor, bisa cukup. Secara logika kayak nggak cukup jutaan makhluk. Tapi malah cukup. Cukup ditempati semua makhluknya Allah. Ngaji malam ini nggak usah lama-lama, kasihan yang kerja ya. Kasihan ya Ferry agak ngerundel sedikit ya. Walam yakmul fihi sofun wahidun aslan la fi jum'atin wala fi idin wala ghairihima. Li'annahu akbarul masajid. Satu sof di dalam Masjidil Aqsa yang dialami dalam kejadian ini, dalam kisah ini, tidak pernah sempurna satu sof sama sekali, dan tidak pernah terjadi selama Allah menciptakan langit bumi dan seisinya. Tidak pernah terjadi kayak di hari Jumat, di hari Id, Lebaran, dan selainnya. Tidak pernah ada, dari saking banyaknya. Sebesar apapun ukuran masjid, sebanyak apapun jamaah sholat Jumat atau jamaah hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, itu tidak bisa menandingi besarnya Masjidil Aqsa dan banyaknya jamaah yang hadir pada saat itu. Tidak ada yang nandingi, tidak pernah ada. Baru kali itu terjadi. Gitu. Menurut pendapat yang kedua, wakilah hadharul anbiya wal mursalun bi arwahihim faqat tasyakkalat fi suwari ajsadihim. Kalau pendapat pertama mengatakan hadirnya para nabi, para rasul, dan para wali dari bangsa manusia dan bangsa jin dalam kisah Isra ini dihadirkan jasmani dan rohaninya, yang hidup maupun yang wafat. Tapi menurut pendapat yang kedua, menurut pendapat ulama yang kedua, hadirnya para nabi dan para rasul itu Allah hadirkan rohnya saja,
jasadnya tidak dihadirkan, tetap ada di alam kuburnya. Tapi tasyakkalat fi suwari ajsadihim, rohnya para nabi dan para wali Allah bentukkan sehingga mirip, sehingga seperti bentuk jasadnya, kelihatan mata kepala. Aslinya yang Allah hadirkan rohnya, tapi rohnya Allah bentukkan sama persis kayak jasadnya, jadi bisa dikasat pakai mata kepala. Sekian dari saya, meskipun sedikit. Kita lanjutkan nanti pendapat yang ketiga, wakila rafa'allah al-hujub bainahu sallallahu alaihi wasallam wa bainahum fi kuburihim wa sholabim fil masjid wa hum fi kuburihim, di pertemuan besok insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan doa dari para nabi, para rasul, dan didamping dan dituntun jalan hidup kita oleh Allah ke jalan yang benar. Dan semoga pula seluruh istri, seluruh keluarga, seluruh anak dan cucu-cucu kita, seluruh kerabat dan sahabat kita dijaga oleh Allah dari fitnah dajjal di akhir zaman. Segala hajat urusan dunia agamanya Allah kabulkan, segala urusannya yang berkenaan dunia agama dan akhiratnya Allah permudah. Al-hadiniyat walakumiyatin sholihah walakulli man wasalafus sholeh bibarikati jamil anbiya wal mursalin bijai nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa paling terakhir kita berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah jalan hidup kami agar senantiasa lidah kami, hati kami dapat menjalankan zikir, dapat bersyukur dan berterima kasih kepadamu, dapat menjalankan ibadah yang terbaik menurutmu. Jadikan kami semua, seluruh kerabat kami, seluruh keluarga kami, seluruh sahabat kami, seluruh istri kami, seluruh anak dan keturunan kami, seluruh ashab, seluruh murid-murid kami, seluruh tetangga dan tamu-tamu kami, jadikanlah orang yang ahli ibadah terbaik menurutmu ya Allah, khususnya ibadah sholat fardu ini, agar kami bisa menjaganya dengan baik. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Mari bersama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.